Bab 881, Kekacauan Kota King Kong. Tetapi beberapa ras lemah tidak melihatnya seperti itu. Mereka awalnya tertindas, dan mereka tahu sesuatu tentang klan Pohon Emas Biru. Di mata mereka, Patriark klan Pohon Emas Biru datang sedikit tragis, yang juga membuat mereka berhati, dan tidak ingin terpengaruh oleh konfrontasi antara dua ras besar, memilih untuk pergi keluar kota untuk menghindari adalah pilihan terbaik. Oleh karena itu, ada situasi di mana beberapa kelompok etnis kecil berkumpul dan meninggalkan kota. Roh dan monster juga ada di kerumunan, ras yang awalnya masih sedikit ragu, melihat semakin banyak ras mulai meninggalkan kota, dan tidak ada salahnya pergi keluar kota untuk menunggu dan melihat, dan jumlah orang yang memutuskan untuk mengikuti mulai menjadi semakin banyak, kota ini dalam kekacauan. Jin Chengwu tidak peduli dengan Tang San dan klan Pohon Emas Biru lainnya di sini. Jadi dia hanya bisa bergegas kembali ke istana Tuan Kota dan terus memberi perintah untuk menenangkan orang-orang. Itu masih bodoh dan memakan berberin, dan tidak bisa memberitahu orang-orang bahwa kita pasti akan memusnahkan klan Pohon Emas Biru, atau mengusir mereka. Lagi pula, itu tidak masuk akal. Mereka hanya dapat mengumumkan kepada publik bahwa mereka secara aktif berkomunikasi dengan klan Pohon Emas Biru untuk menjernihkan kesalahpahaman. Raja Kong Jinghuang juga sedang dalam perjalanan kembali, dan semuanya akan kembali normal secepat mungkin. Secara alami, pernyataan seperti itu memiliki beberapa efek, tetapi apakah itu memiliki efek yang besar? Tidak terlalu besar. Jumlah perjalanan keluar kota tidak berkurang. Jin Chengwu juga berpikir untuk memblokirnya secara paksa, atau bahkan menutup gerbang kota. Tetapi melakukan hal itu pasti akan menyebabkan keresahan yang lebih besar. Ketika keadaan berkembang menjadi 4 jam dan semua gerbang kota mulai berbaris, ia memutuskan untuk menyerah dan pergi begitu saja. Mereka selalu kembali ketika semuanya sudah beres. Jin Chengwu bahkan berpikir dengan kejam bahwa pada saat itu, dia akan dikenakan pajak yang berat di gerbang kota, dan jika dia ingin masuk kembali ke kota, dia harus membayar pajak masuk kota yang tinggi, jika tidak, dia tidak akan datang kembali. Pergi itu mudah, kembali tidak semudah itu. Dengan ide ini, itu sangat tenang, kerugian yang ditimbulkan kali ini secara alami akan dikompensasikan nanti melalui pajak masuk kota. Adapun pukulan reputasi keluarga King Kong Jing, itu tidak bisa dihindari, tetapi selama Raja Kong Jing kembali, masalah ini masih bisa diselesaikan. Bagaimanapun, mendapat dukungan kaisar adalah hal terpenting untuk ras apapun. Tang San seorang diri menimbulkan kekacauan di seluruh kota King Kong, tetapi dia sendiri duduk di sana bermeditasi dengan Dewa Tua. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan sekarang, para tetua klan Pohon Emas Biru hanya bisa merasakan nafas kehidupan yang lebih intens darinya, dan energi kehidupan yang besar ini juga memberi mereka perasaan ketenangan pikiran ekstra. Itu sudah cukup bagi mereka. Diam-diam merasakan nafas kehidupan antara langit dan bumi, Tang San menyerap dan berkultivasi sambil melepaskan indera ilahinya, dan pada saat yang sama, dia terus-menerus mengamati perubahan dalam kekayaan Qi-nya dengan mata surgawinya yang mencolok. Setelah dia dengan keras menyatakan perang terhadap klan Roh Vajra, dia jelas merasa bahwa keberuntungannya telah meningkat kembali, dan bahkan keberuntungan semua tetua klan Pohon Emas Biru juga meningkat. Sebagai orang luar, masalah terbesar yang dia hadapi adalah ditolak oleh pesawat aslinya. Ini juga alasan mengapa dia harus menghadapi kesengsaraan ilahi 9 surga dan 10 bumi sebelumnya. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa dia semakin dikenal oleh pesawat, dan ada perasaan menyatu secara bertahap ke dalam pesawat. Ini adalah manfaat lain yang dibawa nenek moyang pohon untuknya. Tang San tidak akan benar-benar menerima warisan leluhur pohon, karena jika dia semua menerima warisan leluhur pohon, energi kehidupan asli planet besar ini bahkan mungkin mengubah kondisinya sendiri, mengubahnya, orang luar, menjadi pesawat ini. Bahkan jika itu menjadi lebih kuat, atau bahkan kembali ke tingkat Raja Dewa, jika dengan bantuan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh leluhur pohon, maka yang bisa dia lakukan hanyalah membantu pesawat ini menerobos ke tingkat alam dewa di masa depan, dan alam ini juga akan menjadi akarnya yang tidak dapat digoyahkan. Ini bukan yang ingin dilihat Tang San, dia masih ingin kembali. Kembalilah ke duniamu yang dulu, dan kembalilah ke alam dewa yang pernah kamu miliki, di mana masih banyak teman dan anggota keluarga yang menunggu kepulangan mereka. Namun tidak sepenuhnya menerima warisan nenek moyang bukan berarti tidak boleh meminjam sebagian. Sebelum dia menjadi kaisar, orang ini masih akan memiliki pengaruh besar padanya, sekarang dia telah mendapatkan bantuan dari leluhur pohon, dan bahkan muncul sebagai juru bicara leluhur pohon,
maka akan menjadi lebih mudah untuk menjadi seorang kaisar, dan rintangannya akan kecil. Tentu saja, ini hanyalah salah satu persiapannya untuk terobosannya menjadi kaisar. Dia tidak pernah menaruh semua harapannya pada satu persiapan, dan harus memiliki banyak persiapan. Sama seperti sekarang, dia juga mempersiapkan dirinya untuk menjadi kaisar. Pada saat ini, Kaisar Perak Biru kekacauan di dalam tubuh terus-menerus berkultivasi dan berubah dalam proses menyerap energi dari sumber kehidupan. Air kekacauan tidak hanya tidak berkurang, tetapi telah diperkuat. Ini adalah umpan balik yang diberikan leluhur pohon kepadanya setelah dia memberi makan leluhur pohon sebelumnya. Pada saat yang sama, semua tanda garis keturunannya terus meningkat, terutama merek garis keturunan klan pohon emas biru, yang sekarang sepenuhnya berada di puncak urutan ke-11. Dengan adanya merek leluhur pohon, kekuatan garis keturunan dari klan pohon emas biru ini sangat kuat, ditambah dengan Kaisar Perak Biru Chaos sebagai pendukungnya. Sekarang dua garis keturunan dicampur sampai batas tertentu. Kaisar Perak Biru kekacauan adalah garis keturunan super, dan meskipun garis keturunan klan pohon emas biru tidak pandai bertarung, itu juga merupakan garis keturunan tingkat pertama. Nenek moyang pohon tidak sesederhana kaisar biasa, meskipun warisannya telah bertahan lama, levelnya sendiri masih ada. Garis keturunan super berfungsi sebagai dasar untuk garis keturunan tingkat pertama. Ini adalah kepercayaan Tang San sebagai patriark klan pohon emas biru sekarang. Saat menghadapi kaisar lain, kemampuannya seperti transformasi Jin Meng dan transformasi Liger dan Tiger jelas tidak dapat digunakan, dan kontrol spasial transformasi merak tidak mungkin. Itu hanya dapat digunakan berdasarkan kemampuan yang terkait dengan klan pohon emas biru, atau kemampuan yang tidak dapat dilihat oleh kaisar. Sementara Tang San sedang bermeditasi sekarang, dia juga membuat penyesuaian di area ini, sehingga dia dapat secara diam-diam menyimpulkan kemampuan yang dapat dia mobilisasi dalam pikirannya untuk mempersiapkan masa depan. Sebagai Jin Miaolin, patriark klan pohon emas biru, masih harus digunakan untuk waktu yang lama. Di antara klan Blue Gold Tree dan Tunggul yang baru saja diselamatkan, Tang San tidak menemukan jejak Jin Miaolin. Alasannya sederhana, jika Jin Miaolin ada di dalamnya, aura garis keturunan langsung dari leluhur pohon akan ada. Namun, tidak ada aura seperti itu di antara klan Blue Gold Tree sebelumnya. Tidak apa-apa, tunggu saja. Jin Miaolin yang sebenarnya akan menjadi masalah yang dihadapinya. Tang San tidak akan pernah menerima begitu saja bahwa Jin Miaolin musnah. Selama masalah ini mungkin, dia perlu merumuskan berbagai tindakan pencegahan untuk keberadaan ini. Seiring berjalannya waktu, kekacauan di King Kong City berlanjut, sejumlah besar orang meninggalkan kota, dan banyak toko tutup, terutama penduduk di dekat City Lord's Mansion. Bahkan jika mereka tidak memilih untuk meninggalkan King Kong City, mereka semua pindah keluar kota. Tidak ada yang ingin terpengaruh. Siapa yang bisa memastikan bahwa kedua belah pihak tidak akan benar-benar bertarung? Ketika 10 jam berlalu, setidaknya sepertiga dari penduduk kota King Kong telah memilih untuk meninggalkan kota. Tapi masih ada 2/3 yang tersisa. Di mata kebanyakan roh mineral, kontras antara roh Vajra dan spesies pohon emas biru masih belum proporsional. Ketika waktunya mencapai 11 jam, di sebelah timur kota King Kong, dua cahaya dan bayangan datang dengan cepat ke arah kota King Kong seperti bintang jatuh. Ketika mereka masuk dalam jarak 1000 mil dari kota King Kong, Tang San, yang duduk tegak di kota King Kong, membuka matanya. Yang akan datang, dengan kecepatan seorang kaisar, jika dia berusaha sekuat tenaga untuk terbang kembali dari istana leluhur, itu pasti tidak akan memakan waktu lebih dari 10 jam. Jelas, sebelum kembali, harus ada diskusi di dalam istana leluhur, dan bahkan mungkin ada perdebatan. Bab 882/2 Raja Agung. Tang San berdiri, dan para tetua klan pohon emas biru di sekitarnya juga menyelesaikan meditasi mereka dan berdiri bersamanya. Jin Chengwu telah kembali ke sini saat ini, dan dia ada di sini dengan semua pembangkit tenaga listrik di atas tingkat Raja Keluarga King Kong Jing. Melihat Tang San berdiri, itu masih sedikit terkejut, tetapi setelah beberapa saat, itu juga merasakan aura yang akrab. Pada saat ini, itu tidak nyaman, tetapi diam-diam terkejut. Dilihat dari penampilan Tang San, orang ini juga harus berada di level raja yang hebat, tetapi klan pohon emas biru tidak pernah dikenal karena perasaan ilahinya, jadi mengapa pihak lain merasakannya, tetapi bukan dirinya sendiri. Selain itu, dengan kecepatan penerbangan kaisar, dia merasa bahwa waktunya hampir 1 menit lebih lambat dari pihak lain,
yang berarti bahwa kesadaran pihak lain jauh di atas kesadarannya sendiri. Pada saat ini, para tetua klan pohon emas biru juga merasakan aura yang didekati oleh kedua kelompok. Di antara dua kelompok nafas, satu kelompok seperti datangnya matahari, dengan momentum yang luar biasa dan kekuatan penindas yang kuat, sementara kelompok lain memiliki perasaan tidak menentu tetapi mengintimidasi semua hal, lebih dalam dari kelompok sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah dua kaisar. Merasa bahwa itu adalah dua kaisar, para tetua klan pohon emas biru agak bertekad. Ini secara alami jauh lebih baik daripada Raja Kong Jinghuang yang kembali sendirian. Ada kaisar lain yang kembali bersamanya, jelas, istana leluhur menanggapi, dan mereka tidak akan membiarkan mereka menghadapi Raja Kong Jinghuang sendirian. Tepat ketika mereka memiliki semua jenis dugaan di hati mereka, dua sosok telah jatuh dari langit. Itu jatuh langsung ke pusat konfrontasi antara kedua belah pihak. Kedatangan dua kaisar, yang dibawa oleh kesadaran yang kuat, langsung menekan nafas semua pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang hadir. Yang di sebelah kiri, seluruh tubuh diselimuti baju besi emas yang cemerlang. Baju besi emas ini tidak terbuat dari logam, tetapi sepenuhnya menunjukkan penampilan kristal emas. Tampaknya mereka benar-benar terhubung bersama, menjadi bagian dari bumi, atau menjadi penguasa bumi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah Raja Kong, raja yang tidak dapat dihancurkan yang menempati urutan ke-6 di antara 7 raja surgawi dari Kekaisaran Matahari. Yang lainnya, mengenakan jubah hitam besar, tampaknya memiliki banyak mata yang memancarkan cahaya redup pada jubah itu, dan ketika pengetahuan melihatnya, dia merasa pusing. Pria ini bertubuh ramping, tingginya sekitar 2 meter, dan tampak pucat dengan warna-warna cerah, tetapi dia sangat tampan. Ini memberi orang perasaan yang sangat misterius, dan kesadarannya tidak menentu tetapi ada di mana-mana. Meskipun bersebelahan dengan Raja Kong Jinghuang, ada rasa intimidasi yang tak terlihat, dan bahkan sinar tembakan cahaya dari baju besi emas Jinghuang akan menghilang ketika dekat dengan tubuhnya. Tang San belum bertemu semua kaisar, keduanya adalah pertama kalinya dia bertemu. Tapi Anda juga bisa mengetahui identitas orang ini dari nafasnya. Kekaisaran Richen, peringkat keempat di antara 7 kaisar surgawi, adalah eksistensi yang sangat kuat. Bahkan ada legenda bahwa tingkat kesadaran orang ini berada pada tingkat yang sama dengan Raja Matahari Surgawi dan Raja Langit Bumi. Bahkan lebih unik lagi dalam pengendalian kesadaran. Pohon penghancur jiwa juga merupakan silsilah dari roh pohon, tidak diragukan lagi, silsilah ini pasti telah menerima anugerah dari leluhur pohon. Pengadilan leluhur mengirim Kaisar Surgawi penghancur jiwa ini untuk kembali dengan Kaisar Roh Surgawi King Kong, yang jelas memiliki rasa melindungi klan pohon emas biru sampai batas tertentu. Begitu Kaisar Raja Kong Tianjing mendarat, tatapannya menyapu ke arah Tang San dan para tetua klan pohon emas biru, dan tekanan besar kesadaran ilahi tiba-tiba melonjak seperti lautan badai. Meskipun para tetua dari klan pohon emas biru penuh percaya diri sebelumnya, ketika mereka benar-benar melihat kedua kaisar mendekat, mereka tidak bisa menahan perasaan cemas dan menundukkan kepala. Meskipun Jin Miaosen hampir tidak ingin mengangkat kepalanya, dia menghadapi itu, paksaan besar masih tak terbendung. Hanya Tang San yang berdiri di sana dengan ekspresi tenang, tidak tergerak oleh tekanan kesadaran spiritual Raja Kong Jinghuang yang kuat. Batuk, batuk, batuk. Batuk lembut terdengar, dan tekanan Raja Kong Jinghuang juga menghilang. Penghancur jiwa Jinghuang yang terbatuk, King Kong, tidak apa-apa. Mari kita tanyakan situasinya dulu. Raja Kong Jingang meliriknya, lalu berbalik ke arah Tang San, siapa yang berani datang ke kota King Kong saya untuk membuat masalah, apakah Anda tahu kesalahannya? Tang San hanya berbicara saat ini, dia membungkuk sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, Jin Miaolin, kepala klan pohon emas biru, telah melihat dua keagungannya. Apakah kamu patriark baru dari klan pohon emas biru? Raja Kong Tianjing bertanya dengan dingin. Ya, Tang San berdiri tegak, semua tetua klan pohon emas biru merasa bahwa selama patriark ini ada di sana, bahkan kaisar di sisi yang berlawanan tidak akan mampu menindas mereka. Kamu juga membunuh raja klanku. Raja Kong Jinghuang bertanya. Tang San berkata, ya, saya membunuhnya. Kamu tahu kesalahannya. Raja Kong Tianjing berteriak dengan marah, dan kesadarannya yang kuat langsung menyerang Tang San. Katakan dengan baik, jangan marah. Jubah besar Kaisar Penghancur Jiwa bergetar sedikit, melarutkan kesadaran ilahi yang dilepaskan oleh King Kong King. Raja Kong Jinghuang menoleh untuk menatapnya, dan berkata dengan dingin, hasrat, apa maksudmu?
Kaisar penghancur jiwa tersenyum dan berkata, saya dikirim oleh pengadilan leluhur kali ini untuk menyelesaikan konflik antara kalian berdua. Pertama, mari kita perjelas, jangan lakukan apa-apa. Anda juga mengerti arti dari istana leluhur, itu untuk membiarkan kalian berdua mengubah perang menjadi batu giok dan sutra. Petik 2. Raja Kong Tianjing berkata dengan dingin, dia adalah patriark dari klan pohon emas biru, tetapi dia datang ke kota King Kong saya untuk membunuh orang-orang saya, dan dia masih seorang raja. Bagaimana saya bisa menanggung ini? Kaisar penghancur jiwa masih tersenyum tanpa henti, dan berkata, biarkan dia menjelaskannya dengan jelas. Patriark Jin, tolong beritahu kami tentang situasi saat itu, mengapa kamu mulai membunuh? Tang San mengangguk sedikit, dan berkata, Yang Mulia, sekitar 12 jam yang lalu, saya memimpin tetua klan saya untuk mengunjungi kota King Kong. Belum lama ini, istana leluhur mengirim utusan untuk membangun kota kayu, menegaskan bahwa tetua klan saya dan identitas pemilik kota, dan biarkan saya pergi ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaan saya. Kali ini saya melewati kota King Kong dalam perjalanan ke istana leluhur. Memikirkan kedua belah pihak yang tinggal bersebelahan, saya datang ke sini untuk kunjungi Yang Mulia King Kong. Setelah memasuki kota, saya diberitahu bahwa Yang Mulia tidak ada di sana. Jin Chengwu, wakil penguasa kota, membawa kami ke stasiun pos di sini. Tentu saja, ini adalah stasiun pos yang katanya, dan kami tidak tahu yang sebenarnya. Dan dia tahu bahwa klan kami adalah atribut kayu. Tapi itu membawa kami ke bangunan yang terbuat dari biji jenis api ini. Elemen api yang kaya di sini telah berdampak pada saya dan anggota klan saya. Tuanku, Anda, Kaisar penghancur jiwa melirik Raja King Kong, dan kemudian memandang Jin Chengwu, yang berdiri dengan tangan di bawah tidak jauh, mengangguk, dan berkata, ini benar-benar perilaku yang buruk. Raja Kong Jingjing berkata dengan niat membunuh, apakah ini alasan mengapa kamu membunuh? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Kami memilih untuk bersabar. Bagaimanapun, kami adalah orang luar. Selain itu, saya adalah penguasa kota baru, dan saya belum menyelesaikan pembekalan saya di istana leluhur. Bahkan jika keluarga King Kong Jing tidak memperlakukan saya dengan hormat dari penguasa kota, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, di gedung seperti itu, klan saya agak tak tertahankan. Saya menyerap beberapa energi atribut api untuk mereka pada waktu itu, untuk mengurangi pengaruh elemen api pada mereka. Dan di sini pada saat itu, Raja Api King Kong Yang Mulia tiba-tiba marah dan berinisiatif untuk menyerang saya. Sayalah yang menyerang lebih dulu. Sebagai penguasa kota atau patriark, menurut aturan pengadilan leluhur, jika saya diserang secara aktif, saya secara alami harus melawan. Di hadapan raja yang begitu kuat, saya hanya bisa habis-habisan dan secara tidak sengaja membunuhnya secara tidak sengaja. Bab 883, Mata Ganti Mata. Kamu berbicara omong kosong, kamu juga membunuh semua monster tipe api yang ada pada saat itu. Jin Chengwu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, akan selalu ada akibat dalam tabrakan antara raja, dan cedera yang tidak disengaja tidak dapat dihindari. Jika Anda ingin menyalahkannya, Anda harus menyalahkan orang yang menembak terlebih dahulu. Di pihak saya, hal-hal lain secara alami tidak ada apa-apanya. Raja Kong Jinghuang memandang Tang San dengan mata dingin, dan Tang San melanjutkan, saya telah berulang kali mengkonfirmasi dengan Jin Chengwu, wakil penguasa kota, apakah ada anggota klan saya yang ditahan di kota King Kong, dan dia meyakinkan saya bahwa tidak ada. Namun, nenek moyang pohon di bawah kecemerlangan klan saya, lebih dari 30 anggota klan kami ditemukan, sebagian besar telah meninggal. Sepertiga dari mereka ditemukan di rumah tuan kota. Saya ingin untuk bertanya kepada Yang Mulia King Kong, apakah Anda tahu tentang ini? Sesuatu, mohon juga menjadi saksi, Yang Mulia. Kedatangan dua kaisar dapat mengintimidasi para tetua klan pohon emas biru, tetapi itu bukan apa-apa bagi Tang San, yang dulunya adalah Raja Dewa. Dia belum pernah melihat adegan besar, dan dalam hal momentum, dia tidak lemah sama sekali di King Kong Jinghuang. Raja Kong Jingjing mendengus marah, tetapi dia tidak menjelaskannya, dan dia tidak bisa menjelaskan fakta bahwa itu ada di sana. Pada saat ini, Kaisar penghancur jiwa melangkah maju, datang di antara kedua belah pihak, memandang Tang San sambil tersenyum, dan berkata, Patriark Jin,
kami dapat memahami suasana hati Anda, dan istana leluhur mengungkapkan belasungkawa dan simpati yang mendalam atas tragedi ini. Masalah telah terjadi, dan selalu ada cara untuk menyelesaikannya, apakah itu keluarga King Kong Jing atau keluarga Pohon Emas Biru. Mereka berdua adalah bagian penting dari kerajaan kaya kita dan anggota penting dari istana leluhur. Kota Jianmu dan kota King Kong tinggal bersebelahan. Kali ini, memang kesalahan kota King Kong, dan pengadilan leluhur juga mengadakan pertemuan darurat untuk ini. Anda dapat mengajukan tuntutan Anda, dan kami akan membantu Anda berkomunikasi dengan Yang Mulia King Kong untuk menemukan kondisi yang dapat diterima kedua belah pihak. Untuk memberi kompensasi kepada klan Pohon Emas Biru, bagaimana menurutmu? Para tetua klan Pohon Emas Biru tidak bisa menahan diri untuk tidak bersantai setelah mendengar kata-kata Kaisar Surgawi penghancur jiwa. Hambatan kuat dari Raja Kong Jing Huang sebelumnya benar-benar membuat hati mereka sampai ke tenggorokan. Ras manapun memiliki ketakutan alami terhadap Kaisar, itulah keberadaan tertinggi. Tapi Tang San menahan tekanan, berjuang dengan akal dan alasan, sehingga Raja Kong Jingu tidak bisa kejang. Pada saat ini, Kaisar penghancur jiwa keluar untuk menghaluskan lapangan, memberi kedua belah pihak langkah, dan itu jelas bermanfaat bagi klan Pohon Emas Biru, jadi tentu saja mereka banyak bersantai. Sekarang Zhang Xi, kali ini, dia membunuh seorang raja dari keluarga King Kong Jing, dan juga menyebabkan reputasi kota Jing Kong merosot, dan sejumlah besar mineral spirit pergi. Semua ini telah menyebabkan kota King Kong menderita kerugian besar. Jika kompensasi yang cukup dapat diberikan, maka, untuk klan Pohon Emas Biru, itu pasti akan menjadi pertempuran yang membanggakan. Namun, saat berikutnya mereka tercengang melihat Tang San menggelengkan kepalanya. Ya, Tang San menggelengkan kepalanya ke arah Kaisar penghancur jiwa, berkata, "Yang Mulia, terima kasih atas mediasi Anda, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa hidup itu tak ternilai harganya. Klan Pohon Emas Biru kami adalah ras yang menganjurkan kehidupan, nenek moyang pohon. Itu juga telah membawa kecemerlangan kehidupan ke benua peri, itulah sebabnya banyak ras nabati tumbuh subur. Tapi sekarang, ada ras yang menggunakan tubuh klan kami sebagai bahan pelatihan untuk meningkatkan diri. Seperti itu perilaku jahat tidak sedikit. Bisakah kompensasi menebusnya?" Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Surgawi penghancur jiwa juga terkejut. Pengadilan leluhur dan kekaisaran kaya akhirnya memutuskan untuk membiarkannya mengikuti Raja Kong Jing Huang, yang sendiri agak bias terhadap klan Pohon Emas Biru. Tetapi apakah itu Raja Kong Jing Jing atau di matanya, klan Pohon Emas Biru sama sekali tidak ada. Jika bukan karena kebangkitan leluhur pohon kali ini, saya khawatir pengadilan leluhur tidak akan mengirimnya ke sini. Apa yang bisa dilakukan klan Pohon Emas Biru pada klan Roh Vajra? Apakah benar-benar ada perang? Itu adalah bunuh diri. Jadi, dia benar-benar tidak menyangka sikap Tang San begitu keras. Lalu bagaimana menurutmu? Suara dingin Raja Kong Tianjing terdengar. Tang San menoleh ke arahnya, berkata dengan sungguh-sungguh, "Hutang darah harus dibayar dengan darah. Darah klan kami tidak dapat ditumpahkan dengan sia-sia. Kami akan berbicara tentang kompensasi dan hal-hal lain nanti. Sekarang, saya akan menantang Anda, pada atas nama klan Pohon Emas Biru, aku akan mati bersamamu selamanya." Begitu kata-kata ini keluar, penonton langsung terdiam. Semua pembangkit tenaga listrik, bahkan keberadaan seperti Kaisar Surgawi penghancur jiwa, semua menatap Tang San dengan takjub. Gila ini. Hati yang baru saja dimasukkan kembali oleh para tetua klan Pohon Emas Biru ke dalam perut mereka akan segera meledak dari tenggorokan mereka dalam sekejap. Apa yang Patriark lakukan? Dia sebenarnya ingin menantang seorang kaisar, itu adalah seorang kaisar. Dan seorang kaisar yang dikenal tidak bisa dihancurkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Pengorbanan yang kuat, baca pengorbanan. Kaisar penghancur jiwa bahkan berpikir bahwa dia salah dengar dan ada yang salah dengan telinganya. Raja Kong Jing Huang sendiri juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Jangan bicara tentang kondisi, tantangan langsung, atau menantang raja. Dari mana dia mendapatkan keberanian? Ini bukan Jian Mucheng, bahkan jika leluhur pohon memiliki sejumlah kekuatan untuk dipinjam, tubuh utama tidak ada di sini. Dan meskipun leluhur pohon bangun, itu sama sekali bukan pemulihan yang nyata. Tubuh tidak bisa datang ke sini. Sebagai raja besar yang tidak pandai berkelahi, sebenarnya dia ingin menantang seorang raja. Apa perbedaan antara ini dan orang idiot yang berbicara tentang mimpi?
Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan pembangkit tenaga listrik ini, kata-kata Tang San sudah diucapkan. Apalagi hanya menatap Raja Kong Jinghuang dengan tatapan tenang, menunjukkan ketegasan batinnya. Ini jelas bukan keputusan ad hoc. Jin Miaosen tidak peduli tentang paksaan kedua kaisar, dia datang ke Tang San dalam 3 atau 2 langkah, meraih lengannya, dan berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, apakah kamu gila? Kamu, bagaimana kamu bisa menantang kaisar?" Petik 2. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, darah klan tidak dapat ditumpahkan dengan sia-sia. Klan pohon emas biru kami telah ditindas selama bertahun-tahun, apakah itu benar-benar karena kami tidak pandai bertarung? Berapa banyak raja ke atas yang ada di klan saya, setidaknya roh King Kong. Kami tidak pernah berani bertarung dalam keadaan seperti itu. Mengapa? Apa yang membuat orang-orang kami begitu pengecut? Itu karena kami telah kehilangan keberanian. Perlombaan dengan keberanian, tidak peduli seberapa bagus sumber dayanya, pada akhirnya akan binasa. Hari ini, bahkan jika saya mati, saya akan menggunakan darah saya untuk membangkitkan darah ras saya. Saya juga akan menunjukkan semua ras yang lemah, bahkan jika mereka di hadapan kaisar, kita harus memiliki keberanian untuk tantangan. Saya adalah patriark dari klan pohon emas biru. Jika saya tidak memiliki keberanian untuk melindungi keselamatan klan saya, lalu siapa lagi yang bisa melakukannya? Sebelum saya datang ke sini, saya sudah memikirkannya. Sekarang, selama saya menemukan bahwa roh-roh King Kong telah merampok dan memenjarakan orang-orang saya akan melawan mereka sampai mati dengan segala cara. Hari ini, Yang Mulia ada di sini, dan mohon menjadi saksi bagi kami. Jika saya mati, tolong beritahu juga pengadilan leluhur bahwa keluarga pohon emas biru tidak akan pernah pengecut dalam menghadapi kelangsungan hidup klan. Tanpa Jin Miaolin, akan ada lebih banyak Jin Miaolin yang berjuang untuk keluarga pohon emas biru. Siapapun yang menculik klan kami lagi kami akan menghadapi balas dendam tanpa akhir dari klan pohon emas biru. Pernyataan Tang San tegas, dan para tetua klan pohon emas biru yang awalnya gugup di hati mereka berangsur-angsur berubah menjadi merah. Kata-kata Tang San menunjuk pada masalah klan pohon emas biru. Ketika tingkat kehidupan sudah cukup kuat, klan pohon emas biru tidak pernah berani bertarung, dan akhirnya jatuh ke titik di mana setiap ras berani menggertak mereka, dan bahkan tidak berani keluar dari pusat kota. Pada saat ini, mendengarkan ketegasan Tang San, darah para tetua ini sepertinya mendidih. Jin Miaosen melepaskan tangan Tang San, tubuhnya gemetar, air mata mengalir tak terkendali. "Kakak, kamu benar, kami terlalu pengecut. Darah kami harus mendidih." Jin Miaosen bersumpah, "Jika saudaraku mati dalam pertempuran hari ini, aku akan berjuang untuk klan pohon emas biru dengan segala cara sampai aku mati." Bab 884, Tantang Raja. Aku bersedia berjuang untuk klan pohon emas biru, apapun yang terjadi, sampai aku mati. Suara para tetua klan pohon emas biru bervariasi, tetapi pada saat ini, mereka semua penuh ketegasan. Bahkan tetua kedua dan ketiga, yang sudah sangat tua, telah membasahi mata mereka. Klan pohon emas biru telah ditindas terlalu lama. Pada saat ini, kata-kata Tang San benar-benar membuat mereka terbakar. Pada saat ini, klan pohon emas biru benar-benar berdiri. Merasakan aura persatuan pada mereka, kaisar penghancur jiwa mau tak mau tergerak. Klan pohon emas biru benar-benar memiliki patriark yang baik. Meskipun keputusannya tidak bijaksana, jika patriark benar-benar mati di sini hari ini, maka itu pasti akan memiliki dampak yang luar biasa dan besar pada seluruh klan pohon emas biru, terutama ketika leluhur pohon telah terbangun. Dalam keadaan ini, keluarga ini kemungkinan akan mengalami perubahan besar. Wajah Raja Kong Jinghuang juga sangat jelek saat ini. Dalam perjalanan kembali, penghancur jiwa Jinghuang membujuknya untuk pergi jauh-jauh. Lagi pula, nenek moyang pohon telah bangun, dan masalah ini tidak asli. Sekarang sudah dibuka. Jika Anda bisa menyerah, Anda bisa mundur selangkah. Bagaimanapun, kota King Kong cukup kaya untuk memberikan biru klan pohon emas beberapa kompensasi. Buat segalanya lebih kecil, Raja King Kong merasa tidak nyaman seperti memakan lalat. Dia adalah kaisar, jadi bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya sesuka hati. Jadi begitu dia kembali, dia ingin mengintimidasi Tang San, tetapi siapa tahu, intimidasinya yang kuat sama sekali tidak takut, dan dia mengatakan semuanya dengan alasan. Ketika kaisar penghancur jiwa keluar untuk menyelesaikan masalah, dia juga setuju. Lagi pula, di antara 7 kaisar kekaisaran Richen,
masih ada kaisar tanaman terbanyak. Berapa banyak yang telah menerima anugerah leluhur pohon. Tetapi apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa patriark baru dari klan pohon emas biru tidak menuruni lereng, tetapi memilih untuk menjadi tangguh. Tentu saja dia tidak akan berpikir bahwa Tang San akan bisa mengalahkannya, tapi sekarang akan sangat merepotkan jika dia membunuh anak ini. Pengadilan leluhur tidak mudah untuk dijelaskan. Dengan apa yang dia katakan tadi, klan pohon emas biru pasti akan menggoreng panci. Selanjutnya, kontradiksi antara kedua ras akan pecah sepenuhnya. Meskipun dia tidak takut sebagai seorang kaisar, kebangkitan leluhur pohon tetap membuatnya takut. Setelah klan pohon emas biru memupuk seorang kaisar, saya khawatir akan ada masalah nyata. Pengadilan leluhur telah merasakan keberuntungan karena kebangkitan leluhur pohon. Kekaisaran Tianyu yang diwakili oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu jelas mendukung klan pohon emas biru. Ini pasti akan berdampak besar pada King Kong City. Oleh karena itu, apakah pertempuran ini menang atau kalah? Itu adalah hal yang buruk bagi kota King Kong. Namun, sekarang dia sudah menunggangi harimau. Patriark Jin, aku bisa mengerti perasaanmu. Tapi lebih baik menyelesaikan musuh daripada mengakhirinya. Apakah itu kamu atau King Kong, kamu adalah tulang punggung istana leluhur. Kanibalisme hanya bisa membuat orang luar tertawa. Aku memberitahumu tentang ini jamin, keluarga King Kong Jing akan memberimu akun yang layak dan memberimu kompensasi yang cukup. Kaisar penghancur jiwa masih mencoba untuk terus menengahi. Tidak perlu, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku telah mengambil keputusan. Ketika aku melihat Tunggul Klan, aku sudah mengambil keputusan. Sebagai patriark, inilah yang harus aku lakukan. Melihat tampilan tekad Tang San, Kaisar Surgawi penghancur jiwa juga mengerutkan kening. Meskipun dia adalah kaisar, sangat tidak mudah untuk campur tangan dalam masalah antar ras semacam ini. Bagaimanapun, Raja Kong Jingjing melakukan kesalahan terlebih dahulu, dan sekarang orang tidak ingin mengkompensasi tetapi mengambil inisiatif untuk menantang, yang tidak dapat dihindari. Terutama ketika pihak lain bukan kaisar. Di istana leluhur, selama Tang San bersikeras, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Kakak penangkap jiwa tidak perlu membujuknya lagi. Karena dia tidak tahu harus berbuat apa, saya akan memberinya pelajaran dan memberinya pelajaran, sehingga dia tahu bahwa langit tinggi dan bumi tebal. Ada niat membunuh di mata Raja Kong Jingtian. Dia telah menahan amarahnya. Dia merasakan peremajaan nafas leluhur pohon sebelumnya, dan ingin pergi mencari peluang. Siapa yang tahu bahwa mencuri ayam tidak akan bisa makan nasi, tetapi dia sebenarnya tersapu oleh yang baru leluhur pohon yang dihidupkan kembali. Cukup ringan, itu adalah ledakan kekuatan yang tiba-tiba yang telah dikumpulkan oleh nenek moyang pohon selama bertahun-tahun. Di bawah trauma, dia tidak berani membuat ide membangun kota kayu, dan dia khawatir leluhur pohon itu benar-benar bangun, yang akan menjadi masalah besar. Karena itu, dia kembali ke halaman leluhur untuk menghindari penyembuhan. Tetapi segera saya mendengar dari utusan yang pergi ke kota Jianmu dari istana leluhur bahwa pemulihan leluhur itu nyata, tetapi pemulihannya harus dibatasi, dan ada naluri tertentu, tetapi itu bukan pemulihan yang nyata. Ini juga membuatnya tenang, dan dia siap untuk kembali ke kota King Kong setelah dia sembuh. Pada hari kerja, dia jarang tinggal di istana leluhur, dan dia lebih suka kota King Kong. Keluarga King Kong Jing selalu kekurangan energi kehidupan, dan kota King Kong dan kota Jianmu tinggal bersebelahan. Dia sering mendapatkannya dari kota Jianmu. Beberapa energi kehidupan, bagaimana pohon-pohon biru emas itu berasal. Dia adalah orang yang merebus. Di antara mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Tanpa diduga, penyembuhan di sisinya belum selesai, dan klan pohon emas biru benar-benar berinisiatif untuk menemukan kota King Kong, membunuh rakyatnya, dan menyelamatkan semua anggota klan pohon emas biru. Tentu saja, Raja Kong Jinghuang tidak masuk akal, tetapi dia tidak berpikir begitu. Menurutnya, klan pohon emas birulah yang memengaruhi kultivasinya, dan itu juga memengaruhi reputasi klan King Kong Jing. Tetapi masalah ini tidak dapat disembunyikan, kota utama manapun memiliki eyeliner pengadilan leluhur, dalam keputusasaan, ia hanya dapat mengambil inisiatif untuk melapor ke pengadilan leluhur. Pengadilan leluhur juga sangat jelas tentang keseriusan masalah ini, bahkan jika pohon leluhur pulih, bahkan jika tidak sepenuhnya bangun, itu adalah salah satu dari 3 leluhur yang dihormati oleh kedua goblin, ini bukan masalah kecil. Jika salah satu tidak baik, itu akan menyebabkan kegemparan di antara roh-roh botani. Oleh karena itu,
Di bawah konsultasi mendesak dari istana leluhur, Raja Penghancur Jiwa diizinkan untuk menemani Raja King Kong kembali. Sepanjang jalan, Kaisar Penghancur Jiwa telah banyak membujuknya. Cara terbaik untuk mengatasi ini adalah dengan membuat hal-hal besar menjadi kecil dan hal-hal kecil. Meskipun dia tidak mau, keluarga kota King Kong memiliki tujuan besar, dan dia tidak terlalu peduli dengan kompensasinya, jadi dia dengan enggan setuju. Tapi pasti ada keengganan di hatinya. Setelah dia kembali, dia mengintimidasi Tang San, tetapi dia tidak menyadari bahwa anak dari klan Pohon Emas Biru ini begitu mengabaikan pujian, dan bahkan masih untuk menantang diri sendiri. Sudah berapa lama dia menjadi patriark klan Pohon Emas Biru? Nenek moyang pohon terbangun, dan dia berani membawa klan Pohon Emas Biru untuk membuat masalah. Orang seperti itu tidak bisa tinggal. Jika tidak, jika dia menjadi kaisar di masa depan, itu akan menjadi orang kepercayaannya sendiri. Memikirkan hal ini, Raja Kong Jingjing sudah membunuh, dan dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Kaisar Penghancur Jiwa mengerutkan kening dan berkata, "Saudara King Kong, saya khawatir ini tidak pantas. Ini bukan yang ingin dilihat oleh istana leluhur." Raja Kong Jinghuang berkata dengan ringan, "Bukan itu yang saya inginkan sekarang, tetapi orang-orang tidak masuk akal dan harus menantang saya. Sebagai seorang kaisar, saya juga memiliki martabat seorang kaisar, apakah saya masih tidak dapat menerima tantangannya? Apakah itu, saudaraku, Jiwa? Ajari aku, apa yang harus aku lakukan?" Ini, melihat bahwa kedua belah pihak menolak untuk menyerah satu sama lain, Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa agak tidak berdaya. Bagaimanapun, Raja Kong Jinghuang adalah kaisar, dan dia juga mewakili monster roh mineral, di depan begitu banyak bawahan, tidakkah dia akan menerima tantangan? Di sisi lain, Tang San juga penguasa kota dan pemimpin klan, dan bisa dimengerti untuk membalas dendam atas rasnya sendiri. Kaisar Penghancur Jiwa menghela nafas dan berkata kepada Raja King Kong, "Saudara King Kong, mohon berbelas kasih. Bagaimanapun, leluhur pohon telah pulih. Untuk semua keluarga tumbuhan kita, ini adalah hal yang luar biasa. Acara bahagia, tanpa leluhur, kita tidak akan berada di tempat kita hari ini. Jadi, bagaimanapun, tolong lihat wajah para leluhur, dan juga demi teman lama kita, sejauh ini." Bab 885, Pertempuran Udara. Raja King Kong mengangguk. Di antara 7 kaisar surgawi, Raja Surgawi Matahari Surgawi terkuat dan Raja Surgawi Awan Bumi, serta Raja Surgawi Wutong peringkat ketiga, dan Raja Surgawi Penghancur Jiwa ini, semuanya berbasis tanaman. Di antara mereka, Kaisar Wutong Tianjing dan Kaisar Tianjing Penghancur Jiwa adalah jenis kayu murni, dan mereka terkait erat dengan leluhur pohon. Meskipun keluarga kerajaan yang kuat ini mungkin tidak menyerang keluarga Pohon Emas Biru, setidaknya di permukaan, mereka harus mendukung leluhur-leluhur pohon. Jika tidak, mustahil bagi klan Pohon Emas Biru untuk dapat mengamankan posisi penguasa kota utama hingga hari ini tanpa kaisar. Jika dia membunuh Tang San hari ini, Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa kemungkinan akan menghentikannya. Namun, sebagai seorang kaisar, Raja Kong Jingjing memiliki keyakinan mutlak, pada saat itu, tidak akan sulit baginya untuk membunuh seorang raja besar, atau merusak asal-usulnya. Di mata Raja Kong Tianjing, pilihan tantangan Tang San bisa dikatakan bodoh. Jika dia memilih untuk pergi hari ini, dia akan menerima kompensasi. Kemudian pria bodoh ini bertekad untuk kehilangan dirinya sendiri, tetapi sekarang dia memilih untuk menantang dirinya sendiri, yang hanya merupakan tindakan mencari kematian sendiri. Raja King Kong memandang Tang San dengan mata dingin. "Kami akan bertarung di udara." Saat dia berbicara, jari-jari kakinya menyentuh tanah dan naik ke udara, berubah menjadi bola cahaya keemasan dan bergegas ke langit. Memilih untuk bertarung di udara secara alami untuk menghindari akibat yang mempengaruhi kota. Faktanya, King Kong Jinghuang sendiri adalah atribut bumi, dan hanya dapat mengerahkan kekuatan terkuatnya di bumi. Tapi menghadapi Tang San, dia tidak lain adalah raja yang hebat. Dia benar-benar tidak memandang Tang San di matanya, belum lagi klan Pohon Emas Biru tidak pandai bertarung. Tang San membungkuk sedikit untuk memberi hormat kepada Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa lagi. "Terima kasih atas bantuan Anda, Yang Mulia." Kemudian dia menoleh ke para tetua klan Pohon Emas Biru yang hadir. Semua tetua memiliki ekspresi tragis di wajah mereka saat ini, dan mereka semua terdiam untuk sementara waktu. Jin Miaosen menatap Tang San dengan lebih terisak. "Saudaraku, kamu harus kembali dengan selamat, jangan memaksanya."
Hidupmu adalah hal terpenting bagi klan pohon emas biru kami. Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Para tetua, silakan duduk. Doakan saja saya dengan cara tradisional klan pohon emas biru saya. Pertempuran ini adalah pertempuran yang adil untuk klan saya. Saat dia berbicara, matanya berkedip ke tetua kedua dan ketiga. Kedua tetua memiliki ekspresi kesedihan di wajah mereka, merasakan perubahan di mata Tang San, gerakan di hati mereka, dan tiba-tiba teringat nasihat Tang San kepada mereka ketika mereka mundur di depan Jian Mucheng Susu. Buru-buru mengangguk, dan dengan hormat membungkuk ke Tang San. Baru saat itulah Tang San bangkit, 8 paku biru di belakang punggungnya terbuka, dan tubuhnya perlahan melayang ke udara. Jin Miaosen sangat bersemangat sehingga dia hampir ingin terbang bersamanya, tetapi ditangkap oleh tetua kedua. Penatua kedua mengatakan sesuatu melalui transmisi suara. Jin Miaosen tertegun sejenak, tetapi segera menjadi tenang. 12 tetua klan pohon emas biru hanya duduk di tempat dan menutup mata mereka. Penatua kedua berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita berdoa untuk Patriark. Keadilan akan menang. Kedua belas tetua berteriak serempak, keadilan akan menang. Saat mereka berbicara, lingkaran cahaya biru menyala di tubuh mereka, dan aura kehidupan menyebar keluar. Ini adalah keluarga pohon emas biru dari 12 raja atau lebih. Energi kehidupan mereka begitu kuat sehingga bahkan setelah merasakan nafas kehidupan dilepaskan dari mereka, Kaisar Penghancur Jiwa merasakan seluruh tubuhnya rileks dan semacam vitalitas terpancar. Orang kuat lainnya dari suku King Kong Jing yang hadir merasa lebih jelas. Kaisar Roh Surgawi Penghancur Jiwa menghela nafas dalam hati, tidak heran semua klan mendambakan klan pohon emas biru. Energi kehidupan klan ini benar-benar terlalu berharga, dan itu adalah dosa. Bahkan dia sedikit serakah pada saat itu. Jika bukan karena pemulihan leluhur, saya khawatir saya akan memiliki ide untuk memulai. Jenis klan pohon emas biru di atas tingkat raja, intensitas kehidupan akan memiliki efek nutrisi yang sangat baik pada diri mereka sendiri. Ketika ada kesempatan, saya akan pergi ke Jian Mucheng untuk melihat pemulihan susu. Matanya berkedip, tetapi Tang San dan King Kong Jing Huang telah mencapai 1000 meter di atas langit. Kedua belah pihak saling berhadapan. Raja King Kong memandang Tang San dengan mata dingin, dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, menyerah sekarang, dan bawa orang-orangmu kembali ke kota Jianmu. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kami menculik klanmu. Tapi kali ini Anda juga datang ke kota King Kong saya untuk membuat keributan besar dan membunuh klan saya. Kedua belah pihak dapat dianggap seimbang. Jika tidak, saya akan membunuh Anda hari ini. Bahkan jika Anda disalahkan oleh kaisar lain tidak akan ada ampun. Tang San tersenyum, apakah kamu mengatakan itu karena kamu khawatir kaisar peringkat atas tidak akan puas denganmu, atau apakah kamu khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkanku? Junior, sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Raja Kong Jingtian sangat marah. Apa yang dia katakan barusan memang karena dia tidak ingin memiliki keretakan dengan kaisar lain, dan pada saat yang sama, ada alasan untuk mengkhawatirkan leluhur. Setelah leluhur pohon pulih, itu masih segar dalam ingatannya, dan dampaknya terhadapnya cukup besar, meskipun sudah lebih dari sebulan, dan kaisar lain telah diminta untuk membantu, sampai sekarang, belum mampu pulih sepenuhnya. Jika Suzu benar-benar bangun, dia pasti akan menjadi kaisar terkuat di dunia saat ini, meskipun kemungkinannya sangat kecil, kecil tidak berarti tidak. Jika tidak ada jalan buntu, kerugian seperti itu masih bisa diterima. Tubuh Tang San bersinar dengan lingkaran cahaya biru emas, berhenti bicara omong kosong, aku sudah mengatakannya, kebencian seperti itu tidak akan ada habisnya. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku, jika tidak, aku akan membunuhmu. Terserah kamu, karena kamu ingin mati, maka ayolah. Kamu adalah seorang junior, biarkan kamu melakukannya dulu. Jejak keraguan terakhir di hati Raja Kong Jing Huang menghilang pada saat ini. Hanya dengan membunuh anak ini di depannya, kebencian di hatinya dapat diselesaikan. Tang San tidak menunjukkan kerendahan hati, bagaimanapun juga dia menghadapi seorang kaisar. Cahaya biru emas di tubuhnya tiba-tiba mekar, dan sejumlah besar energi kehidupan dilepaskan dari tubuhnya seperti ledakan. Aura kehidupan yang besar itu sangat murni, dan 8 paku di belakangnya telah berubah dari biru menjadi emas cemerlang saat ini. Cahaya dan bayangan besar juga muncul, bukankah persis seperti nenek moyang pohon? Melihat proyeksi leluhur pohon, mata King Kong Jingtian juga mengembun, tetapi segera kembali normal.
Meskipun aura energi yang memancar dari tubuh Tang San saat ini kuat, tidak peduli apa yang dia katakan, itu masih tetap pada tingkat raja besar. Alam kultivasi seperti itu, baginya, jelas sangat jauh. Kaisar adalah peringkat ke-12, dan raja besar adalah peringkat ke-11. Tampaknya hanya ada satu perbedaan peringkat, tetapi peringkat ini adalah dunia yang berbeda. Tang San bergerak di saat berikutnya, energi kehidupan yang luar biasa disertai dengan 8 paku di belakangnya yang langsung melonjak, langsung menuju Raja Kong Jingwang untuk menutupi masa lalu. Seluruh langit berubah menjadi biru emas dalam sekejap. Tampaknya terpengaruh oleh aura kehidupan yang memancar dari tubuh Tang San, aura kehidupan yang berasal dari 12 tetua klan pohon emas biru di tanah juga menjadi lebih kuat. Kaisar penghancur jiwa memandang para tetua di tanah, dan kemudian menatap Tang San yang menyerang di udara, keraguan muncul di hatinya. Apakah ini kebetulan? Pada saat ini, kedua sisi di udara mulai bertabrakan. Menghadapi dampak Tang San, Raja Kong Jingwu tergantung di tempat tak bergerak, wajahnya bahkan menunjukkan penghinaan. Di antara 7 kaisar surgawi, dia dikenal karena pembelaannya, dalam hal pertahanan fisik, dia bahkan berada di atas kaisar iblis raksasa di klan monster. Lagi pula, tubuhnya tidak sebesar itu, dan pertahanannya lebih terkonsentrasi. Armor kristal emas dari tubuh ini adalah artefak kehidupan yang sebenarnya, dan telah terus-menerus ditempa sejak hari itu menjadi denda. Belum lagi Raja Agung, bahkan jika Kaisar ingin menembus pertahanannya, itu bukanlah tugas yang mudah. Bab 886, Kandang Bumi. Menghadapi 8 duri yang ditikam Tang San, Kaisar Raja Kong Jingjing tidak menghindar atau menghindar, membiarkan 8 duri menusuknya, membuat serangkaian suara, ding-ding, tetapi tidak meninggalkan jejak. Dia mengangkat tangannya seperti kilat, tiba-tiba meraih 2 duri, dan ada tatapan ganas di matanya, trauma yang dibawa nenek moyang pohon kepada saya hanya terserah Anda untuk menebusnya. Sangkar Bumi, petik 2, disertai dengan geramannya yang rendah. Jerami cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba meledak dari tubuhnya, baju besi di tubuhnya hancur dalam sekejap, berubah menjadi garis-garis cahaya keemasan yang tiba-tiba menyelimuti dia dan Tang San. Lampu emas ini membentuk keberadaan seperti pilar, terkondensasi bersama dan berbalik ke dalam kandang. Gravitasi yang menakutkan di kandang ini hampir seketika meningkat puluhan kali, dan aura kehidupan Tang San yang tertekan tenggelam. Raja Kong Jingjing, yang mengungkapkan tubuhnya, memiliki tubuh yang agung, dan permukaan kulitnya seperti kristal. Bahkan tanpa armor kristal emas, pertahanannya saat ini masih sangat menakutkan. King Kong, kasihanilah. Kaisar penghancur jiwa di tanah melompat dan langsung terbang ke udara. Karena dia mengerti bahwa sangkar tanah yang dilepaskan oleh Raja Kong Jingjing tidak ditujukan pada Tang San. Dengan kekuatan seorang raja yang hebat, bagaimana dia bisa mengancamnya, dan membiarkan dia bahkan mengubah baju besi artefaknya menjadi sangkar dan memenjarakannya. Wall Kain, apakah itu kecepatan, kekuatan, energi, atau kesadaran? Di mata para kaisar, tidak ada perbedaan antara tingkat raja dan semut. Oleh karena itu, sangkar duniawi ini jelas ditujukan pada dirinya sendiri, dan tidak membiarkan dirinya menghentikannya. Seolah-olah dia tidak bisa mendengar kata-kata penghancur jiwa, Raja Kong Jingwu tiba-tiba meraih kedua lengan berduri Tang San dan menariknya tidak jauh di depannya. Cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya, dan kekuatan hisap yang kuat dengan panik menyerap energi kehidupan murni yang dilepaskan oleh Tang San. Bahkan dapat dilihat bahwa untaian cahaya biru emas berkumpul dari 2 duri menuju tubuh King Kong King. Melahap, Raja King Kong jelas melahap energi kehidupan Tang San. Melihat adegan ini, pikiran pertama Kaisar penghancur jiwa bukanlah untuk menyelamatkan Tang San, tetapi untuk cemburu. Meskipun Tang San hanya raja yang hebat, dia juga merupakan garis keturunan leluhur pohon, dan dia juga kepala klan. Energi kehidupannya sangat meningkat ketika leluhur pohon terbangun. Kekuatan sumber kehidupan seperti itu, yang diserap oleh Kaisar, pasti akan dapat sangat meningkatkan energi kehidupan, sehingga memperpanjang umur. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak oleh manfaat seperti itu? Namun, di bawah penghalang sangkar bumi, penguasa surgawi penghancur jiwa tidak berdaya saat ini. Kesadarannya memang kuat, tetapi sangkar bumi Raja Kong Jinghuang terdengar sederhana dan bersahaja, tetapi sebenarnya itu adalah kemampuan bertahannya yang paling kuat, mampu mengisolasi segala sesuatu dari dunia luar, bahkan kesadarannya. Kecuali itu adalah serangan habis-habisan oleh Kaisar penghancur jiwa dengan cara apapun, tidak mungkin untuk menghancurkan pertahanannya,
dan bahkan jika itu adalah serangan habis-habisan, akan butuh waktu lama untuk menerobos. Dan untuk waktu yang lama, Tang San telah tersedot kering sejak lama, dan dia masih harus mengambil risiko menyinggung King Kong King. Pada saat yang sama, dalam keadaan terus-menerus melahap energi kehidupan murni, kultivasi Raja Kong Jing Huang akan ditingkatkan, dan sulit untuk mengatakan apakah ia dapat memecahkan sangkar bumi. Peringkat keempat dan keenam, kekuatannya tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, setelah melihat adegan ini, setelah penilaian sederhana, Kaisar Penghancur Jiwa menemukan bahwa dia tidak bisa lagi menghentikannya. Tidak ada keraguan bahwa jika Raja Kong Jing Huang membunuh Patriark Klan Pohon Emas Biru, dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban setelahnya. Tapi apa gunanya itu? Dia mendapat manfaat praktis, dan dia adalah kaisar. Bahkan jika pengadilan leluhur bertanggung jawab, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Untuk sementara, Kaisar Penghancur Jiwa bahkan mengutuk Tang San karena bodoh di dalam hatinya. Seringai di wajah Raja Kong Jingjing juga sedikit lebih baik saat ini, energi kehidupan yang sangat kaya mengalir ke dalam tubuh, yang membuatnya segera merasa bahwa luka yang ditinggalkan pohon leluhur di tubuhnya sangat berkurang. Perasaan ini masih sangat indah. Energi kehidupan Tang San lebih kuat dan murni dari yang dia bayangkan. Ini adalah tingkat kehidupan yang belum dia serap dari klan Pohon Emas Biru lainnya sebelumnya. Agaknya itu muncul setelah susu pulih, dan itu juga keberanian Tang San untuk menantangnya. Sayang sekali dia tidak tahu seberapa besar jarak antara raja dan kaisar. Meskipun energi hidupnya juga mencoba mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi dengan kekuatan fisiknya, dia dapat sepenuhnya menyerap dan menyerapnya sepenuhnya. Ini adalah suplemen yang sangat baik dari Tuhan. Ekspresi Tang San sekarang terlihat sangat jelek, 6 duri lainnya terus-menerus menyerang tubuh Raja King Kong, tetapi mereka tidak meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Tidak perlu berjuang, semuanya sia-sia. Energi kehidupan di dalam dirimu jauh lebih kaya dari yang aku bayangkan, kamu tidak mencari kematian, kamu hanya mengirim suplemen yang sangat baik ke kursi ini. Kamu dipompa oleh leluhur pohon. Pukulan langsung mengambil hampir seperempat dari kekuatan hidup saya dari saya. Tepat, saya akan menebusnya dari Anda hari ini. Ini adalah pilihan yang baik. Sekarang, saya harus berterima kasih. Petik 2. Pada saat ini, Raja Kong Jingjing benar-benar marah, dan bahkan senyum di wajahnya tidak lagi ganas, tetapi memiliki rasa kepuasan. Energi kehidupan yang dia serap dari Tang San tidak ada habisnya, dan perasaan hidup terus-menerus menyehatkan tubuhnya, sehingga kecemerlangan emas di tubuhnya menjadi semakin terang, bahkan membawa sangkar bumi cahaya menjadi menyilaukan. Dari luar, sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Wajah Tang San jelek, dan dia juga menghela nafas di dalam hatinya. Yang tidak diketahui oleh Kaisar Raja Kong Jingjing adalah bahwa Tang San menghela nafas dalam hatinya, itu memang roh batu, kepala ini sama bodohnya dengan batu. Serangan penusukan Tang San menjadi semakin lemah, setidaknya menurut induksi King Kong King. Dan dia menyerap lebih banyak energi kehidupan. Perasaan yang sangat bergizi itu tidak hanya secara bertahap menebus luka-lukanya sebelumnya, tetapi bahkan memiliki perasaan meningkatkan tingkat hidupnya. Ini tidak diragukan lagi adalah situasi yang sangat luar biasa. Raja Kong Jingjing bahkan berpikir bahwa energi kehidupan yang dapat diberikan oleh Raja Agung kepadanya sangat besar. Bagaimanapun, dia telah sepenuhnya berselisih dengan klan Pohon Emas Biru, dan dia masih bisa berada di sana. Ada lebih dari selusin klan Pohon Emas Biru di atas tingkat raja. Jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda dapat mendiskusikannya dengan jiwa. Semua orang membaginya dan melahap semuanya. Bagaimanapun, saya mendapat manfaat. Setelah saya kembali, saya tidak perlu mengatakan apa yang ingin saya katakan. Tidak ada bukti. Memikirkan hal ini, King Kong Jing Huang memiliki rasa kepuasan yang langka di hatinya, karena dia tahu bahwa, dengan kebiasaan menangkap jiwa, melihat bahwa dia telah memperoleh begitu banyak manfaat, pasti ada beberapa ide. Kemudian, kemungkinan untuk membujuknya akan sangat tinggi. Tepat ketika Raja Kong Jing Huang sedang memikirkan bagaimana memaksimalkan manfaat dari negosiasi dengan jiwa-jiwa Jing Huang di masa depan. Tiba-tiba, dia merasakan beberapa perubahan dalam situasi di tubuhnya. Energi kehidupan yang diserap tampaknya sedikit penuh, bagaimana itu bisa terjadi? Anda adalah kaisar, apakah Anda akan merasa kenyang ketika menyerap vitalitas seorang raja yang hebat? Tanpa sadar, dia kembali ke akal sehatnya dan menatap Tang San di seberangnya. Tetapi pada saat ini,
apa yang dia lihat bukanlah wajah Tang San yang penuh dengan rasa sakit, tetapi matanya yang tenang. Ketenangan ini tiba-tiba membuat Raja King Kong Tianjing mencicit di dalam hatinya, dan firasat buruk langsung muncul. Dengan kultivasi kaisarnya, jika dia memiliki firasat buruk, itu seharusnya sudah muncul sejak lama. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa lawan yang dia hadapi juga memiliki kemampuan mata badak yang teliti dan ranah baik dan buruk. Bab 887, Kekacauan ditutup, Yin dan Yang berubah. Dari saat Tang San mulai, dia diam-diam melepaskan domain baik dan buruk. Waktu rilis ini adalah setelah pelepasan Sangkar Bumi. Ketika Sangkar Bumi diisolasi dari dunia luar, Tang San hampir tertawa terbahak-bahak. Jika dikatakan bahwa dia hanya 70% hingga 80% yakin, maka ketika domain bumi mengisolasi persepsi dunia luar dan memblokirnya, maka kepastiannya naik menjadi 98%. Semuanya berjalan lancar sesuai rencana ketika Raja Kong Jingjing merasa ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Semua yang ingin disuntikkan Tang San ke tubuhnya sudah disuntikkan. Ya, energi kehidupan yang diserap oleh King Kong Jinghuang dari Tang San tentu saja berbeda dengan energi kehidupan yang diserap dari klan pohon emas biru sebelumnya. Karena di situ ada Chaos Ki, berapa level Chaos Ki. Bahkan Kaisar belum benar-benar mengalaminya. Energi kehidupan yang dirangsang oleh tingkat ini secara alami membuatnya lebih nyaman, lebih halus, dan lebih indah untuk diserap olehnya. Tapi masalahnya adalah ada hal lain yang terbungkus dalam suasana kacau itu. Tersembunyi dalam energi kehidupan, hanya menunggu dia menyerap lebih banyak. Ketika Raja Kong Jinghuang telah menyerap hampir apa yang ingin dia berikan kepada Raja Kong Jinghuang dari Tang San diam-diam menarik aura kacau itu. Kemampuan melahap Raja Kong King kuat, tetapi dalam hal kesadaran spiritual, kekuatannya tidak lebih lemah dari Tang San, tetapi tanpa dukungan para dewa, wilayahnya tidak sebagus Tang San, dewa sejati. Chaos Ki bukanlah energi yang dapat diserap dengan menelan. Oleh karena itu, Tang San dengan mudah mengambil kembali Chaos Ki. Itu juga secara alami mengekspos keberadaan yang diselimuti oleh udara kacau sebelumnya. Energi kehidupan tidak hanya dapat digunakan sebagai nutrisi, tetapi juga sebagai bahan bakar. Chaos Ki Tang San secara alami diselimuti oleh energi Chaos Blue Silver Emperor. Nama asli Chaos Blue Silver Emperor-nya seharusnya disebut Chaos Yin Yang Blue Silver Emperor, dan Key of Chaos lahir dari Yin dan Yang. Keberadaan yang sangat menakutkan ini, setelah tidak memiliki batasan Chaos Ki, tidak membutuhkan Tang San untuk melakukan apapun, aura Yin dan Yang mulai meletus. Meledak dengan menyerap energi kehidupan di sekitarnya. Perasaan kenyang Raja Kong Jinghuang juga datang dari sini. Saya harus mengatakan bahwa pertahanan fisiknya memang sangat kuat sehingga energi di tubuhnya tiba-tiba meningkat tajam, dan pengetahuannya membuatnya kenyang, dan jika dia berubah menjadi eksistensi dengan kultivasi yang tidak mencukupi, dia akan meledak secara langsung. Namun meski begitu, Yin dan Yang Ki secara eksponensial meningkat dan naik di tubuhnya. Semua energi kehidupan yang telah diserap ke dalam tubuh sebelumnya menjadi bahan bakar awal Yin dan Yang. Dan bahan bakar kedua adalah energi kehidupan Raja Kong Jinghuang sendiri. Di antara keduanya, tingkat energi kehidupan berubah begitu kuat sehingga semua perubahan meningkat dalam sekejap. Saat kelipatan geometris naik, King Kong King juga terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi di tubuhnya sampai sekarang, karena perubahan seperti itu tampak begitu luar biasa baginya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa keberadaan pada tingkat Raja Roh yang hebat dapat menyuntikkan energi apapun ke dalam tubuhnya yang tidak dapat dia serap. Sebagai pembudidaya berlian, pertahanannya tidak hanya eksternal, tetapi juga sangat kuat di dalam. Tetapi mengapa, pada saat ini, ledakan energi dalam tubuh begitu hebat, dan rasa sakit yang hebat mulai muncul. Dia tiba-tiba ingin melepaskan dua duri yang dia pegang, tetapi sekarang dia ingin melepaskan Tang San tetapi menyerah. Kedua duri itu langsung melunak, dan duri-duri itu yang semula adalah kaisar perak biru berguling ke belakang dan melilit langsung di pergelangan tangannya. Pada saat yang sama, energi kehidupan yang beberapa kali lebih ganas dari sebelumnya mulai disuntikkan ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan. Bagaimana dia bisa menilai kekuatan energi kehidupan Tang San? Cahaya dan bayangan leluhur pohon besar menjadi jelas di belakang Tang San lagi, dan pada saat yang sama, cahaya biru emas yang cemerlang mulai mekar di kejauhan. Itu adalah arah Jianmu Cheng. Masih ada jarak yang jauh dari kota Jianmu ke kota King Kong. Jika itu hanya mengandalkan akal ilahi Tang San sendiri,
secara alami tidak mungkin untuk mempertahankan komunikasi yang berkelanjutan. Namun, dia adalah mercusuar ruang-waktu, dan melalui pengaruh kekuatan ruang dan waktu, hal yang tidak mungkin ini menjadi mungkin. Terlebih lagi, dia bukan satu-satunya yang memiliki jejak leluhur pohon di sini, ada juga 12 tetua dari klan pohon emas biru, termasuk 2 tetua tingkat raja dan Jin Miaosen, leluhur asli pohon itu. Mereka bermeditasi di bawah, yaitu untuk sepenuhnya melepaskan nafas merek nenek moyang pohon untuk membentuk posisi. Ketika Tang San meledakkan kecemerlangan Suzu dengan seluruh kekuatannya, dia membangkitkan aura tubuh Suzu yang jauh di kota Jianmu. Melalui branding leluhur pohon, sejumlah besar energi kehidupan dikumpulkan dari segala arah menuju kota King Kong. Gila bergegas ke udara. Sebagai juru bicara Suzu, Tang San adalah yang paling mampu menyerap energi kehidupan semacam ini. Dan dia menuangkan energi kehidupan ini ke dalam tubuh Raja Kong Jingjing tanpa syarat. Dengan kultivasi Tang San saat ini, jika dia menggunakan semua kekuatannya, semua darah supernya, ditambah kekuatan Dewa Laut dan Trisula Dewa Laut, dia sudah memiliki kemampuan untuk hampir tidak bersaing dengan Kaisar. Tetapi masih sangat sulit untuk membunuh seorang Kaisar, terutama seorang Kaisar yang dikenal dengan pembelaannya seperti Raja Kong Jingjing. Namun, dalam banyak kasus, kekuatan tidak berarti segalanya, dan waktu serta tempat yang tepat sama pentingnya. Tang San merasakan kesempatan ketika Raja Kong Jingu tersapu oleh Suzu dalam serangan diam-diam ke kota Jianmu. Sebagai juru bicara Suzu, pada saat itu, dia bisa dengan jelas merasakan apa yang dilakukan Suzu terhadap Raja Kong Jinghuang. Raja Kong Jingjing secara paksa kehilangan sejumlah besar vitalitas aslinya di bawah pukulan leluhur pohon. Dengan kekuatan pertahanan King Kong King, tidak mungkin serangan biasa menyebabkan kerusakan padanya, tetapi menghilangkan sumber kehidupan berbeda, itu adalah dampak nyata, dan itu akan mempengaruhi umurnya. Itu sebabnya Raja Kong Jingjing sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri. Pohon leluhur adalah penguasa kehidupan seluruh pesawat bintang Falan, yang bertanggung jawab atas sumber kehidupan di inti pesawat, dan merupakan otoritasnya untuk menghilangkan vitalitas makhluk apapun. Oleh karena itu, setelah Suzu bangun, ada 2 kemampuan yang diberikan Tang San kepada para tetua lainnya, termasuk Tang San sendiri, yang satu memberi kehidupan, dan yang lainnya mencabut nyawa. Melalui 2 kemampuan ini, Tang San memiliki ide yang berani saat itu. Sumber kehidupan Raja Kong Jingjing rusak, dan tidak ada waktu ketika dia berharap untuk menyerap kekuatan hidup untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Apalagi pertahanannya sangat kuat, dia harus sangat percaya diri dalam bertahan, dan mudah ceroboh ketika dia memakan energi kehidupan. Hidup diberikan, dan itu dapat diberikan kepada orang lain pada saat yang sama. Raja Kong Jingu tidak tahu sampai sekarang bahwa alasan mengapa dia bisa melahap begitu banyak energi kehidupan dari Tang San dengan begitu lancar bukanlah karena dia cukup kuat, tetapi karena Tang San ingin dia melahapnya sejak awal. Ya, itu bahkan diberikan tingkat pelepasan tertentu sepanjang hidup, yang ditelan olehnya. Pada saat ini, ketika 2 Qi Yin dan yang telah berakar dan bertunas di tubuh Raja Kong Jinghuang, pemberi hidup Tang San akan terbuka sepenuhnya. Melalui bimbingan dirinya dan 12 tetua, dia mengerahkan aura asal-usul leluhur pohon. Dengan bantuan leluhur pohon, dia dengan liar menyerap semua energi kehidupan di antara 2 kota dan menyuntikkannya ke King Kong Jinghuang, sebagai yin dan yang dari 2 Qi nutrisi meledak seperti orang gila. Semua ini sudah diperhitungkan oleh Tang San sejak lama, dan itu semua ada dalam rencananya. Mengapa dia bermeditasi sejak dia datang ke King Kong City sebelumnya, adalah mencoba menggunakan menara waktu dan ruangnya sendiri untuk berkomunikasi dengan leluhur pohon melalui merek leluhur pohon. Setidaknya pada jarak saat ini, dia dapat menggunakan kekuatan leluhur pohon sampai batas tertentu. Bab 888, Bisakah kamu mati jika kamu mau? Pada saat ini, 2 Qi Yin dan yang meroket liar di bawah suntikan energi kehidupan yang sangat besar, dan tubuh Raja Kong Jinghuang benar-benar dalam keadaan ekspansi yang hebat. Yin dan yang Qi yang gila bertabrakan dengan liar di tubuhnya, jadi dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mencoba menekannya. Namun, energi kehidupan masih disuntikkan, dan Yin dan yang Qi masih semakin kuat. Ini setara dengan dirinya sendiri yang menelan bom di tubuhnya, dan saat ini bom meledak, tidak ada tempat untuk melampiaskan, dan kekuatannya masih meningkat dalam pembakaran terus-menerus. Dari Yin ke Yang, tanpa adanya kontrol, itu jelas merupakan kekuatan yang paling menakutkan di dunia. Pada saat ini,
Cahaya keemasan di tubuh King Kong Jing Huang telah berkedip terus-menerus, dan tubuhnya mulai tumbuh dan berkembang tak terkendali. Tang San tersenyum ketika dia melihat King Kong King, yang tidak bisa berkata apa-apa saat ini, dan harus menggunakan semua kekuatan kesadarannya untuk mengendalikan dirinya untuk menekan yin dan yang di tubuhnya, tidak bisa hidup. Apakah Anda suka melahap energi kehidupan keluarga pohon emas biru saya? Maka saya akan membiarkan Anda melahap cukup banyak hari ini. Raja Kong Jingang memelototi Tang San. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain, dia hanya ingin mengeluarkan yin dan yang dari tubuhnya yang meledak liar, bahkan tubuhnya tidak tahan. Namun, bagaimana dia bisa mengendalikan yin dan yang qi? Dalam keadaan gila, bahkan Tang San tidak bisa mengendalikannya. Jika kamu mau mengakui kekalahan, aku bisa membiarkanmu pergi, setidaknya meringankan situasimu saat ini, kata Tang San tiba-tiba. Raja Kong Tianjing tidak peduli tentang hal lain saat ini, dia hanya bisa mengedipkan mata pada Tang San. Sebagai seorang kaisar, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berada dalam kesulitan seperti itu. Tang San menghentikan injeksi energi kehidupan yang terus-menerus. Dengan energi kehidupan yang begitu besar, bahkan jika yin dan yang membutuhkan waktu tertentu untuk dinyalakan dan diubah sepenuhnya, tidak perlu terus memasukkannya. Dengan sosok yang berkedip-kedip, dia telah mencapai Raja Kong Jing Huang. Dia menepuk tangannya dan menekannya di dada Raja Kong Jing Huang. Jangan melawan, aku akan menyedot kembali kekuatannya, kata Tang San dengan suara yang dalam. Meskipun Raja Kong Jingjing tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau salah, saat ini, dia hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Yin dan yang qi di tubuh meletus terlalu jauh, dan kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi seperti menanamkan mantra terlarang di tubuhnya. Sampai sekarang dia tidak tahu bagaimana Tang San melakukannya. Seperti yang diharapkan, dua isapan keluar dari tangan Tang San. Raja Kong Jingtian tidak melawan. Pada saat ini, dia takut energi di tubuhnya tidak akan bisa melampiaskan, jadi tentu saja dia tidak akan menghentikannya. Benar saja, kekuatan di tubuhnya mulai ditelan dan diserap oleh Tang San, dan tubuhnya tiba-tiba sedikit rileks, terasa sedikit lebih nyaman. Cara dia memandang Tang San tiba-tiba melunak. Namun, relaksasi ini hanya berlangsung sesaat sebelum dia menyadari ada yang tidak beres. Tang San benar-benar melahap kekuatan di tubuhnya, tapi itu bukan jenis letusan panik di tubuhnya, itu adalah kekuatan garis keturunannya sendiri. Kekuatan garis keturunan klan Vajra. Jejak garis keturunan seorang kaisar, inilah tujuan sebenarnya dari tantangan Tang San kepada Raja Kong Jing Huang kali ini. Kaisar pergi, dan kaisar akan lahir. Itu tidak akan berdampak banyak pada kekuatan klan monster dan klan roh di benua peri, tetapi menelan kekuatan garis keturunan kaisar akan menguntungkan Tang San terlalu banyak. Jika tidak ada yang lain, setidaknya itu dapat membantunya menciptakan garis keturunan super lainnya. Sekarang dia memiliki kekuatan hidup yang cukup kuat, tidak masalah untuk menanggung garis keturunan super lainnya. Meskipun garis keturunan klan Vajra bukan yang teratas, itu tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunan Phoenix mayat hidup, tetapi dalam hal pertahanan, itu unik. Kalau tidak, dia tidak akan berani melahap energi kehidupan Tang San seperti ini, tidak takut akan keberadaan energi asing. Kekuatan garis keturunan kaisar benar-benar berbeda, dan ketika dia mulai menyerapnya, Tang San merasakan level berbeda yang terkandung di dalamnya. Itu sudah ada di atas bentuk kehidupan biasa, dan ada aliran tanpa akhir. Dia dulu mengeluarkan banyak energi kehidupan, tetapi dia juga sedikit lemah, dan dia harus terus-menerus mengandalkan kekuatan yang disuntikkan oleh leluhur pohon untuk mempertahankan dirinya. Tetapi pada saat ini, begitu dia menyerap garis keturunan asli Raja Kong Jing Huang, tubuhnya segera menerima suplemen yang sangat baik. Tapi mata Raja Kong Jingjing melebar, kekuatan darahnya diserap, dan yin dan yang di tubuhnya berkembang. Dalam keadaan seperti itu, menjadi semakin sulit untuk menanggungnya secara alami. Namun, jika dia ingin membalikkan situasi di depannya, dia tidak bisa melakukannya sama sekali, dia bahkan tidak berani bertindak gegabah, jika dia tidak mengendalikan dirinya, dia akan meledak. Tang San terus menyerapnya begitu saja, ketika dia berhenti menyuntikkan energi kehidupan, dia tidak ingin Raja Kong Jing Huang mati begitu cepat, sehingga dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk memperbaiki dirinya dengan menyerap energi kehidupan. Perlahan-lahan, mata Raja Kong Tianjing mulai menunjukkan keputusasaan, dia sudah mengerti bahwa Tang San tidak akan pernah membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Jika Anda terus seperti ini,
Anda tidak akan memiliki akhir yang lain sama sekali. Kamu bajingan, aku binasa bersamamu. Raja Kong Jingtian akhirnya tidak lagi mengendalikan kesadarannya, dan meraung dengan panik. Tetapi pada saat ini, udara segar datang dari telapak tangan Tang San, dan Yin dan Yang Qi yang hampir meledak di tubuhnya tiba-tiba mereda, meninggalkan King Kong King, yang tidak lagi mengendalikan dirinya untuk sesaat, tidak meledak. Energi yang begitu besar, begitu meledak, dia percaya bahwa dia pasti bisa menyeret Tang San sampai mati. Namun, bahkan jika itu adalah kematian, bisakah dia mati jika dia ingin mati? Kamu terlalu banyak berpikir. Tang San tersenyum ringan. Sebagai mantan generasi Raja Dewa, jika dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan lawannya menyeretnya sampai mati, dia tidak akan melakukan hal-hal ini di depannya. Kaisar Yin yang duaki Raja Kong Tianjing tidak bisa mengendalikannya, tetapi Kaisar Perak Biru kekacauan Tang San bisa. Suntikan sedikit keoski secara alami dapat meredakan pecahnya Yin dan Yang Qi sementara, sehingga Kaisar King Kong Jing tidak bisa mati. Bagaimana dia bisa membiarkannya mati jika dia belum menelan semua kekuatan garis keturunan? Namun, auman Raja Kong Jing Huang juga mengejutkan para pembangkit tenaga listrik di dunia luar. Ketika aura leluhur pohon kota Jianmu pecah di kejauhan, Kaisar Penghancur Jiwa merasakannya. Dia terkenal dengan kesadaran spiritualnya. Dia segera merasakan ledakan nafas leluhur pohon ke arah kota Jianmu, juga sebagai sejumlah besar energi kehidupan di sekitar King Kong City, berkerumun ke sisi ini. Susu, bisakah Jin Miaolin benar-benar mengerahkan kekuatan susu? Ini adalah reaksi pertamanya. Kemudian suasana di kandang di tanah berubah sampai batas tertentu. Sayangnya, aku tidak bisa melihat atau merasakan situasinya. Tapi sepertinya Jin Miaolin memiliki perlawanan tertentu. Kaisar Penghancur Jiwa tidak yakin apa yang akan terjadi. Namun, ketika dia merasa bahwa Tang San dapat menggunakan kekuatan leluhur pohon, dia merasa sedikit lebih santai. Dia tidak berpikir Tang San bisa menang, dia hanya tidak ingin Raja Kong Jing Huang mendapatkan terlalu banyak manfaat darinya. Kekuatan yang meletus di dalam sangkar bumi semakin kuat, dan aura energi jelas berubah. Kaisar Penghancur Jiwa juga mencoba untuk merasakannya, tetapi yang bisa dia rasakan hanyalah energi kehidupan yang sangat besar di dalamnya. Energi kehidupan yang begitu kaya menyatu ke dalam, dan bahkan mereka yang berada di dekatnya dapat merasakan nutrisi dari beberapa energi kehidupan. Tepat ketika mereka tidak tahu kapan kedua belah pihak akan mengakhiri pertempuran, raungan dari Raja Kong Jing Huang membuat murid-murid penghancur jiwa Jing Huang menyusut seketika. Binasa bersama. Apa yang binasa bersama? Mungkinkah, saat ini, pria King Kong itu telah dirugikan? Pikiran Raja Jiwa tidak sesulit Raja King Kong. Setelah membuat beberapa tebakan, dia mengelak dan terbang kembali dengan segera, mendarat ke arah tanah. Bagaimana jika Big Bang dia tidak ingin terpengaruh oleh dirinya sendiri? Bab 889, Jatuh dari Langit. Raja Kong Raja, jatuh. Namun, ketika dia jatuh kembali ke tanah, dia menemukan bahwa sangkar bumi di udara menjadi tenang kembali, dan fluktuasi energi di dalamnya masih meningkat, tetapi tidak ada ledakan. Jadi Tang San ingin berterima kasih kepada Raja Kong Jing Huang karena telah melepaskan sangkar tanah. Tanpa perisai sangkar bumi, Soul Destroyer Heavenly Essence menemukan bahwa itu tidak baik, dan adalah mungkin untuk mengakhiri melahap Tang San. Pada saat itu, Tang San hanya bisa secara paksa meledakkan Yin dan Yang di dalam roh surgawi King Kong. Apakah itu bisa meledak? Sulit untuk mengatakan apakah dia mati. Tapi sekarang, dengan penutup sangkar bumi, itu memberi Tang San banyak waktu. Raja Kong Jing Huang tidak dikalahkan olehnya, tetapi oleh keserakahan. Ditelan dengan putus asa, mengisap hal-hal yang tidak boleh diserap, ditambah kekuatan leluhur pohon yang ditarik oleh Tang San membawa infus energi kehidupan yang paling gila. Semuanya tidak dapat diubah. Merasa bahwa aura darahnya semakin lemah, dan cahaya keemasan di tubuhnya juga semakin memudar jika Yin dan Yang Qi di Raja Kong Tianjing Kaisar tidak dikendalikan oleh Tang San melalui kekacauan Qi, dia akan meledakkan dirinya dan mati. Akhirnya, merek garis keturunan hampir tertelan, dan merek garis keturunan seorang kaisar akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna dan diserap. Tapi Tang San pasti menghasilkan banyak uang. Dengan tenang melepas cincin berlian emas besar di jari Raja Kong Jingjing, Tang San menepuk bahunya dan berkata, ketamakan adalah dosa asal, ini saran saya untuk Anda. Jika ada kehidupan lain, ingatlah untuk berdering serakah. Petik 2. Detik berikutnya, mata Tang San berkedip,
dan sangkar bumi di sekitarnya langsung kembali di bawah bimbingan akal ilahinya. Ini dibawa oleh merek garis keturunan milik Raja Kong Jing Huang. Kekuatan darah Raja Kong Jing Huang telah ditelan olehnya, dan aura darahnya saat ini dapat sepenuhnya disesuaikan dengan yang sama dengan Raja Kong Jing Huang. Secara alami, adalah mungkin untuk mengendalikan sangkar bumi yang diubah oleh armor kristal emas ini. Cahaya keemasan menyatu ke dalam, tidak jatuh pada Raja Kong Jing Huang, tetapi diserap oleh cincin berlian emas di jari Tang San. Kemudian letakkan cincin itu ke dalam cincin penyimpanan Anda. Semua ini dilakukan di bawah naungan cahaya keemasan. Detik berikutnya, tubuh Raja Kong Jing Huang telah didorong keras olehnya, dan dia langsung pergi ke langit. Pada saat yang sama ketika dia mendorong telapak tangan ini, Tang San juga menarik energi kacaunya. Bola cahaya keemasan naik ke langit, dan tubuhnya membengkak menjadi bentuk melingkar dari tubuh King Kong King, yang meledak dengan liar. Tidak, teriaknya yang panik. Namun dalam sekejap, tubuh yang telah terbang setinggi beberapa ribu meter itu meledak seperti balon. Boom! Raungan memekakkan telinga membuat seluruh langit tampak hancur. Tubuh Tang San juga jatuh dari langit seperti bintang jatuh, dia langsung menahan semua napasnya, dan juga menyalakan merek leluhur pohon pada 12 tetua klan pohon emas biru di bawah. Cahaya dan bayangan leluhur pohon besar naik dari tanah, menutupi tubuhnya. Langit benar-benar retak, dan lubang hitam pekat meledak tiba-tiba dalam ledakan besar. Gila menelan semua napas di udara. Tidak hanya itu, tetapi seluruh langit menjadi gelap dalam sekejap. Di atas kota King Kong, langit berangsur-angsur berubah menjadi merah tua, dan dalam sekejap, darah dan darah menghujani dari langit. Kaisar jatuh, dan darah menghujani. Kematian Raja Kong Jingjing berbeda dengan kematian Raja Iblis Kristal. Kaisar Setan Kristal Besar berada di akhir masa hidupnya dan dia sedang sekarat, dan sebenarnya Kaisar Setan Kristal Besar yang sebenarnya bereinkarnasi dengan bantuan tubuh Tang San. Namun, kematian Raja Kong Jing Huang hari ini adalah kematian yang kejam, dan dia benar-benar terbunuh. Di benua peri, tidak diketahui berapa tahun tidak ada kaisar yang mati karena terbunuh. Terlebih lagi, orang yang membunuh kaisar bukanlah kaisar itu sendiri. Ketika bola cahaya keemasan melonjak ke langit, dan ketika hujan berdarah turun, seluruh kota King Kong tampak membeku pada saat ini. Langit gelap, matahari dan bulan tidak memiliki cahaya. Belum lagi orang-orang kuat dari suku King Kong Jing semuanya terpana dan gemetar. Bahkan penguasa surgawi penghancur jiwa melihat hujan darah di udara dan leluhur pohon Guangying di depannya, tertegun dan gemetar di dalam. Mati, benar-benar mati. Ledakan mengerikan itu bahkan meledakkan langit. Energi menakutkan itu memiliki perasaan kuno. Suzu dan Suzu telah benar-benar pulih, bukan pemulihan sebagian. Baik Raja Surgawi penghancur jiwa maupun monster roh manapun yang hadir tidak akan mengira itu adalah Raja King Kong yang dibunuh oleh Tang San, dia hanyalah Raja Besar. Bagaimana mungkin membunuh seorang kaisar? Namun, Raja Kong Jingjing memang sudah mati, dan ditambah dengan munculnya leluhur pohon, tidak ada keraguan bahwa ini adalah tangan leluhur pohon. Hanya leluhur pohon yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Untuk sesaat, kota King Kong jatuh ke dalam keheningan yang tak terlukiskan. Di bawah hujan darah, kota King Kong sangat sunyi. 12 tetua dari klan pohon emas biru semuanya diselimuti cahaya dan bayangan dari leluhur pohon besar. Pada saat ini, bahkan Kaisar Surgawi penghancur jiwa tidak akan berani memeriksanya. Suzu bisa membunuh seorang kaisar, mengapa dia tidak bisa membunuh yang lain? Orang pertama yang bereaksi adalah Kaisar Surgawi penghancur jiwa. Melihat cahaya dan bayangan leluhur pohon besar di depannya, dia buru-buru membungkuk dan memberi hormat, dan berkata dengan hormat, generasi muda telah menangkap jiwa, dan saya telah melihat nenek moyang pohon. Cahaya dan bayangan leluhur pohon menyerap sejumlah besar napas kehidupan. Pada saat ini, termasuk Kaisar penghancur jiwa, semua orang dapat merasakan napas kehidupan di tubuhnya mulai mengalir. Seluruh kota tampaknya diselimuti oleh kekuatan melahap ini, energi kehidupan mengalir. Perubahan semacam ini membuat Raja Penghancur Jiwa juga tercengang di dalam hatinya. Dia baik-baik saja, dan dengan kesadarannya yang kuat, dia mampu mengendalikan aliran vitalitasnya sendiri. Tetapi Raja-Raja King Kong dan Raja-Raja segala raja yang hadir tidak ada rasa yang tak terkendali. Yang lebih menakutkan adalah bahwa melahap ini ditujukan ke seluruh kota King Kong. Suzu, harap tenang. Ribuan makhluk di kota King Kong tidak melukai klan pohon emas biru. Tolong tinggalkan juga jalan bagi mereka untuk bertahan hidup.
Jin Chengwu sudah dalam keadaan yang benar-benar bodoh saat ini. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Raja Kong Jinghuang telah jatuh. Dia benar-benar jatuh. Jika dia tahu hasil akhirnya akan seperti ini, ketika Tang San dan yang lainnya baru saja tiba, dia akan memperlakukan mereka dengan penerimaan terbaik tidak peduli apa, menyerahkan anggota klan pohon emas biru itu. Jatuhnya Raja Kong Jingjing jelas merupakan bencana bagi keluarga Raja Kong Jing. Dan pada saat ini, bencana pertama yang mereka hadapi sudah dekat. Tidak pernah mati, tidak pernah mati. Ketika Tang San mengatakan bahwa klan King Kong Jing tidak akan pernah mati, dan mengingatkan orang-orang di kota Jingkong untuk pergi dalam waktu 12 jam, Jin Chengwu dan banyak orang kuat dari klan Jingkong Jing hanya lelucon. Tapi sekarang fakta ada di depan mereka, dan lelucon itu milik mereka sendiri. Adegan yang menakutkan seperti itu tidak bisa dipercaya. Nenek moyang pohon benar-benar datang. Itu benar-benar membunuh Raja Kong Jinghuang, dan melahap energi kehidupan kota utama. Di bawah bayang-bayang pohon leluhur, Tang San sedang dijaga oleh tetua kedua dan ketiga saat ini, dan dia jatuh dari langit dan dijemput oleh tetua kedua. Pada saat ini, para tetua semua menangis. Ketika mereka menyaksikan Raja Kong Jinghuang jatuh, mereka tidak bisa mempercayainya di dalam hati mereka. Ketika mereka merasakan napas leluhur pohon di kejauhan, mereka samar-samar menebak bahwa kekuatan leluhur pohon akan datang. Namun, terlalu berlebihan untuk benar-benar membunuh seorang kaisar. Apa yang mereka pikirkan sekarang adalah bahwa patriark tidak gegabah, dan semuanya diatur oleh leluhur pohon. Itu benar, belum lagi orang luar, bahkan anggota klan pohon emas biru juga percaya bahwa kecemerlangan leluhur pohonlah yang dapat membunuh King Kong King. Pada saat ini, hati mereka penuh dengan kebanggaan. Mereka juga mengerti bahwa klan pohon emas biru telah berdiri sejak saat itu, dan tidak ada ras yang berani menggertak klan pohon emas biru lagi. Bab 890, Tu Huang. Tu Huang, ini Tu Huang. Saya tidak tahu sudah berapa lama situasi itu tidak terjadi. Seorang kaisar jatuh. Berapa harga ini? Kota King Kong sudah berakhir, keluarga King Kong Jing sudah berakhir. Balas dendam besar klan telah dibalaskan. Wajah biru Jin Miaosen yang bersemangat saat ini akan berubah menjadi biru ungu, dan dia terus melambaikan tinjunya di sana, dan 6 paku di punggungnya bergetar dengan cepat. Mereka semua bisa merasakan bahwa Tang San tidak mati, dan tanda-tanda vitalnya masih dalam kondisi sangat normal. Raja Kong Jingjing telah binasa, tetapi sang patriark masih hidup. Apa yang bisa menggerahkan mereka lebih dari itu? Secara alami, mereka semua mendengar suara penghancur jiwa, tetapi pada saat ini, sebelum Tang San bangun, tidak ada yang akan merespons. Bagaimanapun, ini adalah kehendak pohon leluhur. Energi kehidupan yang besar sedang diserap ke dalam cahaya dan bayangan pohon leluhur ini dari segala arah, beberapa di antaranya mengalir ke tubuh para tetua ini, tetapi lebih banyak menyebar ke udara, menggantikan celah-celah ruang yang diledakkan di udara. Pada saat yang sama, itu juga tersebar ke udara. Kaisar penghancur jiwa mengulangi kata-katanya di luar, tetapi masih tidak mendapat jawaban. Sekarang dia tidak pergi, juga tidak tinggal. Jika leluhur pohon benar-benar bangun, bahkan pengadilan leluhur tidak dapat memiliki yurisdiksi atas orang ini. Bagaimanapun, ini dapat dikatakan sebagai leluhur dari seluruh keluarga monster roh, dan dia mengendalikan kekuatan hidup pesawat. Namun, apakah orang ini benar-benar melahap semua nafas kehidupan kota utama seperti itu? Meskipun beberapa orang di kota King Kong telah pergi, orang-orang yang tersisa masih menjadi mayoritas. Jika vitalitas ditelan seperti ini, maka kota King Kong ini akan menjadi kota mati. Pembantaian tingkat ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah benua peri. Bisa dibayangkan bahwa dalam situasi seperti itu, istana leluhur akan berada dalam kekacauan. Awalnya, karena jatuhnya Raja Iblis Kristal Besar, kekaisaran kaya akhirnya memiliki kesempatan untuk menang. Pada saat ini, seorang kaisar tiba-tiba jatuh, dan tidak ada keraguan bahwa klan monster akan mendapatkan kembali inisiatif lagi. Perubahan situasi akan sangat kompleks, dan distribusi kekuasaan akan sama. Dia benar-benar ingin segera kembali ke istana leluhur sekarang, dan dengan cepat memanggil semua kaisar untuk menangani masalah ini. Tapi sekarang kecemerlangan pohon leluhur masih ada, dan terus melahap, sebagai perwakilan dari istana leluhur yang dikirim untuk menangani masalah ini, tidak masuk akal untuk pergi begitu saja. Di kota utama, ada puluhan juta makhluk, jadi menyerah saja. Dia benar-benar tidak berani. Pada saat ini,
suara yang agak lemah datang dari cahaya dan bayangan, lewati dekrit leluhur pohon. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Penghancur Jiwa buru-buru membungkuk lagi, kali ini bahkan ke tingkat 90 derajat. Dia juga tidak ingin mati, dia khawatir leluhur pohon juga akan marah padanya. Pembangkit tenaga dari klan Vajra yang hadir bahkan lebih tak tertahankan, kaisar mereka meninggal, dan ketergantungan terbesar mereka hilang. Beraninya kamu memiliki kesempatan sekecil apapun. Suara lemah itu secara alami milik Tang San, nenek moyang pohon, keluarga King Kong Jing, menyakiti orang-orang kita tidak dapat dimaafkan. Saya menangguhkan kendali hidup pesawat, dan membunuh raja keluarga King Kong Jing, sebagai contoh. Tidak mudah bagi makhluk hidup untuk menghilangkan 30% nafas kehidupan kota King Kong. Jika dia melakukan kejahatan lain, klannya akan dihancurkan. Jika dia melakukan kejahatan lain terhadap klan kita, nyawanya akan dirampas, akarnya. Dengan ini, saat kata terakhir selesai, cahaya dan bayangan leluhur pohon besar perlahan menghilang, dan aura leluhur pohon yang jauh juga menyatu dan menghilang. Di bawah penjagaan 12 tetua klan pohon emas biru, Tang San duduk bersila di tanah, wajahnya pucat. Pada saat ini, Kaisar Penghancur Jiwa sangat lega, bagaimanapun, leluhur pohon tidak membantai kota. Bagaimanapun, itu adalah keberuntungan dalam kemalangan. Dikatakan kehilangan 30% dari energi kehidupan, pasti makhluk yang lebih lemah membayar lebih, kekuatan kuat dengan enggan mengumpulkan vitalitas mereka sendiri, dan alirannya akan lebih sedikit. Pada saat ini, Patriark Klan Pohon Penghancur Jiwa, Kaisar keempat Kekaisaran Matahari, tidak lagi memiliki hati yang didambakan untuk klan pohon emas biru. Mengerikan, nenek moyang pohon yang telah tidur selama bertahun-tahun, sekali meletus, ternyata sangat mengerikan. Ikuti keputusan hukum. Kaisar Roh Surgawi Penghancur Jiwa dengan hormat berkata ke arah Tang San. Tang San perlahan membuka matanya, sedikit mengangguk ke Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa, tetapi tidak mengatakan apa-apa, menunjukkan bahwa dia sangat lemah. Kaisar Penghancur Jiwa menghela nafas dan berkata, Patriark Jin, saya ingin segera kembali ke Istana Leluhur dan melaporkan situasi di sini ke Istana Leluhur. Keluarga King Kong Jing salah dalam masalah ini terlebih dahulu, dan saya pasti akan melaporkannya, kebenaran. Klan Pohon Jiwa saya juga hari ini dibawa warisan leluhur pohon, Anda dapat yakin bahwa ketika Anda pergi ke pengadilan leluhur untuk melaporkan pekerjaan Anda, saya pasti akan berdiri di sisi Anda dan sepenuhnya mendukung laporan sukses Anda. Petik 2. Tang San mengangguk padanya lagi. Kaisar Penghancur Jiwa bahkan tidak melihat hadiah klan King Kong Jing yang kuat, dia melompat, dan langsung menghilang ke langit sebagai cahaya hitam. Tang San menutup matanya lagi dan bermeditasi di tempat. Merancang untuk membunuh seorang kaisar, melemahkan kekuatan benua peri, dan juga membebaskan lebih banyak ruang bagi kaisar setelah dirinya dan putra yang cantik. Ada banyak manfaat yang dibawa dengan membunuh King Kong Jing Huang, klan pohon emas biru akan kembali ke hati mereka, dan kota King Kong, yang dekat dengan kota Jianmu, pasti akan runtuh. Mengintimidasi istana leluhur atas nama leluhur pohon dan membuka jalan untuk pembekalannya. Kosongkan lebih banyak ruang di pesawat dan ciptakan kondisi untuk diri Anda sendiri untuk menjadi kaisar. Lagi pula, jika Tang San menjadi seorang kaisar, dia tidak perlu menempati ruang yang lebih sedikit daripada mantan kaisar setan kristal. Semakin banyak ruang yang ada, semakin sedikit dia akan diblokir oleh master pesawat. Jatuhnya Crystal Demon King memberi kekaisaran Richen keuntungan tertentu. Bagaimanapun, Kaisar Tianyang Tianjing dan Kaisar Bumi Yin Tianjing sangat kuat. Tetapi sekarang ada satu kaisar surgawi yang berkurang, kontras antara kedua belah pihak telah mengalami perubahan yang halus, dan situasi yang mengguncang seluruh benua menjadi lebih rumit, sehingga manusia dapat menemukan tempat tinggal dengan lebih baik di lingkungan yang kompleks ini. Ini semua adalah hal yang perlu dihitung Tang San. Itulah yang disebut menarik sehelai rambut dan menggerakkan seluruh tubuh, apalagi kematian seorang kaisar. Setidaknya sejauh ini, semuanya berjalan ke arah yang diinginkannya. Adapun pembekalan, tidak terburu-buru. Yang perlu Anda lakukan adalah menyelesaikan pekerjaan yang disebutkan di atas dalam kompetisi Mei Gongxi. Selanjutnya, mencerna merek darah Raja Kong Jing Huang untuk memberikan jaminan kelangsungan hidup yang lebih baik. Saat Tang San bermeditasi, meluruskan pikirannya lagi. Adapun nenek moyang pohon hanya memiliki naluri, dan naluri adalah untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Susu secara alami tidak akan keberatan dengan penghancuran Raja Kong Jing Huang.
Bagaimanapun, penindasan klan King Kong Jing pada klan Pohon Emas Biru ada di sana. Menghabiskan sepertiga dari energi kehidupan kota, ini hanya mungkin dengan kekuatan Suzu, dan pengetahuan Tang San ada sebagai pengantar. Kehilangan begitu banyak energi kehidupan yang tersebar di udara, ini adalah pengembalian ke seluruh alam, dan secara alami hanya bermanfaat bagi sumber kehidupan di alam Suzu. Jadi semua yang dilakukan Tang San didukung oleh Suzu. Pada saat ini, pembuluh darah di tubuh Tang San berfluktuasi seolah-olah sedang mendidih. Dia menyerap semua darah seorang kaisar dan memasukkannya ke dalam tubuhnya tanpa kelalaian. Seberapa besar energi ini? Alasan mengapa Tang San memilih Raja Kong Jing Huang sebagai target perburuannya secara alami setelah pertimbangan yang matang. Dengan begitu banyak kota utama dan kaisar, kota utama mana yang tidak dijarah oleh klan Pohon Emas Biru? Semua punya. Tang San benar-benar yakin akan hal ini, setidaknya sejauh ini, tidak ada kota besar yang mengirim kembali anggota klan Pohon Emas Biru. Tapi ada beberapa alasan untuk memilih King Kong Jing Huang, mengandalkan darah esensi King Kong untuk menebus kemampuan pertahanannya sendiri dan meningkatkan kemampuan bertahannya. Ini tentu saja tujuan penting Tang San, tetapi ada premis lain, yaitu dia bisa melahapnya. Merek garis keturunan kaisar ini akan melakukannya.